Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ilmu agama Allah dan kemudian mengamalkannya. Meninggalkan apa-apa yang Allah larang, menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan mengimani apa yang Allah dan Nabi-Nya kabarkan. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Allah angkat derajatnya di atas derajat para nabi-nabi yang lain. Dan Allah berikan keutamaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam keutamaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabinya yang lain. Di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku 5 anugerah yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Allah Subhanahu wa taala menolongku dengan melemparkan rasa takut kepada musuh-musuhku yang berjarak 1 bulan perjalanan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku juga untuk umatnya yang berjihad, yang menjalankan perintah-perintah Allah, berjihad yang syar'i, maka Allah akan membantu dengan melemparkan rasa takut di hati musuh-musuhnya sebulan sebelum pertempuran dilaksanakan. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pengikutnya yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi dan pengikutnya yang lain. Ini patut kita syukuri. Dengan cara semakin semangat mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Tidak Allah berikan kepada nabi yang lain, tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Kemudian nikmat berikutnya yang tidak kalah dahsyatnya. Rasulullah mengatakan, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah menjadikan bumi ini untukku sebagai tempat sujud, sebagai masjid, dan sebagai alat untuk membersihkan. Sehingga fa'ayyuma rajulin min ummati, siapapun orang dari umatku yang mendapatkan waktu salat, maka dia bisa salat dimanapun dia berada. Ada di tempat yang jauh, di tengah hutan, di tengah padang pasir, tidak perlu bingung. Salat di tempat tersebut, selama bukan kuburan dan bukan tempat buang hajat. Karena Rasulullah melarang itu. Tapi selama selain dari 2 tempat tersebut,
maka tanah manapun di atas muka bumi ini sah untuk kita jadikan tempat sholat. Tidak perlu kita bingung cari tempat sholat yang jauh di tempat Allah SWT menempatkan kita. Tidak ada air, maka tanah tersebut sah untuk kita jadikan media sebagai bertoharoh, bersuci. Ini nikmat yang besar. Adapun umat-umat sebelum kita, apabila tidak ada air, maka mereka tidak bisa bersuci. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dimanapun dia berdiri dan bersuci dengan debu yang ada di tempat tersebut. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa uhillat liyal maghanim, dan Allah menghalalkan untukku ghanimah. Siapapun yang Allah takdirkan dia untuk berjihad, Rasulullah dan juga para sahabatnya, dan juga kita, apabila Allah takdirkan kita untuk berjihad dengan jihad yang syar'i, maka ghanimah yang didapatkan dari harta-harta rampasan musuh, maka halal untuk kita ambil. Yang mana Rasulullah mengatakan, walam tahilla li ahadin qabli. Dan ini tidak Allah halalkan untuk umat-umat sebelumku, kata Rasulullah. Maka umat-umat terdahulu, apabila berjihad, maka harta rampasan mereka, ghanimah yang mereka dapatkan, mereka kumpulkan di satu tempat, kemudian Allah akan mengirimkan api untuk melahap semua ghanimah tersebut. Namun umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa, Allah berikan anugerah yang besar, ghanimah tersebut halal untuk dimiliki, untuk dibagi. Kemudian Rasulullah mengatakan wa utitus syafa'ah, dan Allah memberikan kepadaku syafaat. Di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, ketika manusia semua berdiri di padang mahsyar, menunggu kapan Allah akan membuka persidangan. Mereka akan berdiri dengan matahari yang berjarak 1 mil, dengan kondisi hufatan, tanpa memakai sendal, uratan, telanjang, ghurlan, tanpa disunat. Semua akan berdiri, menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala membuka persidangan. Dan di tengah kepenatan yang luar biasa tersebut, seluruh manusia mencari nabi-nabi. Semua mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, memohon agar Nabi Adam mau memintakan kepada Allah agar segera membuka persidangan. Maka Nabi Adam pun menolak dengan mengatakan, nafsi, nafsi, aku takut kepada Allah. Aku telah berbuat dosa. Aku malu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Nuh, datanglah kepada Nuh. Maka kita semua akan mendatangi Nuh. Dan Nabi Nuh pun juga akan menolak dan mengarahkan ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akan menolak, mengarahkan ke Nabi Musa. Nabi Musa menolak, mengarahkan ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa menolak, mengarahkan ke Rasulullah. Dan Nabi Isa mengatakan, tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah yang lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun akan mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah langsung akan mengatakan, analaha, iya, aku akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah akan sujud, membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan bangunkan Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'toh, dan berdoalah, aku akan kabulkan. Wasfa' tu syafa', dan berikan syafaat. Aku akan berikan syafaat tersebut. Mintalah syafaat, aku akan berikan. Maka Rasulullah meminta agar segera dibuka persidangan. Maka Allah membuka persidangan tersebut. Mengistirahatkan semua hamba yang sebelumnya berada pada kondisi yang sangat-sangat penat. Kemudian fadilah berikutnya, kata beliau, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah, dan setiap nabi Allah utus untuk berdakwah di kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah, dan Allah mengutusku untuk berdakwah di seluruh lapisan manusia, seluruh kalangan manusia. Al-Arab wal Ajam, Arab dan Ajam, hitam dan putih, semuanya. Nabinya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya. Dan ini baru sebagian. Masih ada banyak fadilah-fadilah yang lain yang Allah berikan kepada Rasulullah dan juga umatnya,
yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kemudian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala di antara perbuatan Allah adalah melebihkan sebagian hamba di atas sebagian yang lain. Begitu juga para nabi, Allah melebihkan sebagian para nabi di atas para nabi yang lain. Sebagaimana firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kata Allah, para rasul aku muliakan, aku tinggikan sebagian derajat mereka di atas derajat yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang mendapatkan keutamaan apa? Diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Adam. Maka sebagian rasul Allah angkat derajatnya di atas yang lain. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Namun meskipun demikian, meskipun kita meyakini bahwasanya para rasul derajatnya di sisi Allah berbeda-beda, sebagian lebih tinggi daripada yang lain, namun dalam sisi keimanan kita tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain. Untuk keimanan, maka semua para nabi dan rasul kita wajib mengimaninya. Siapapun yang kufur dengan satu nabi, tandanya dia kufur dengan semua nabi yang ada. Karena semua nabi ajarannya satu. Semua nabi agamanya satu, dakwahnya satu. Maka kita wajib mengimani semuanya dengan keimanan yang sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih." Orang yang beriman dan juga rasulnya beriman kepada semua yang Allah perintahkan untuk diimani. Di antaranya beriman kepada rasul dan mereka tidak membedakan siapapun dari rasulnya. Maka siapapun yang kufur dengan satu rasul saja, maka tandanya dia kufur dengan semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayahnya dan di atas kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimis shalah.